Sahabat desa, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial pendataan SDGs tahun 2021 untuk survei desa dan survei RT RW. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi terkait dengan bagaimana pengisian survei desa berbasis keluarga dan individu. Kita langsung saja. Yang pertama, survei desa. Untuk pengisian kuesioner desa, P1 deskripsi enumerator. Ini contoh nama, alamat, HP. Silakan diisi. Kemudian deskripsi lokasi, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, email, desa, alamat web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Saya kira ini jelas. Kemudian status pemerintahan, ini saya lingkar satu contoh. Kemudian jumlah RW, silakan diisi. Jumlah RT atau dusun, misalkan 450, silakan diisi. SK pendirian, ini contoh. SK bupati, segera jelas. Kemudian luas wilayah. Kemudian lokasi desa terletak di Pulau Sulawesi, contoh. Kemudian topografi terluas wilayah desa, contoh dataran, atau diisi berdasarkan hasil pendataan di lapangan. Kemudian jumlah warga di lereng puncak, ini contoh. Kemudian kantor kepala desa atau balai desa, silakan dilingkar berdasarkan hasil pendataan lapangan. Ini contoh ada layak. Kemudian kepemilikan kantor kepala desa, ini silakan dilingkar. Lokasi kantor kepala desa, ini contoh dalam desa. Kemudian penyelenggaraan pemerintah desa utamanya dilaksanakan di misalkan kantor kepala desa, silakan lingkar, atau bukan kantor kepala desa. Yang berikut jam kerja kantor, ini silakan dan lingkar. Kemudian koordinat lokasi kegiatan pemerintah desa, satu koordinat garis lintang, contoh 23/2 derajat lintang utara sampai dengan 23/2 lintang selatan. Nanti Anda bisa lihat di kabupaten dalam angka atau kecamatan dalam angka. Kemudian ketinggian lokasi kegiatan pemerintahan desa dan permukaan air laut, ini contoh 200 meter. Ini Anda bisa dapatkan dalam data di pemerintah desa, atau bisa dapatkan dalam data yang ada di BPS. Kemudian deskripsi pemerintahan desa, ini nama, nomor HP kepala desa, sudah jelas. Seterusnya sekdes, nama, nomor HP, bendahara desa, dan seterusnya sampai kepala urusan, kepala seksi. Yang berikut adalah ketua BPD, ini saya kira jelas, nomor HP sama dengan pengisian perangkat desa. Nah, untuk BPD ini disesuaikan dengan jumlah keanggotaan BPD mulai dari 5 sampai dengan 9. Yang berikut adalah musyawarah desa, ini contoh musyawarah desa tahun sebelumnya. Ini contoh saya ambil tahun 2020, ini bulan ke-6, agenda musyawarah, misalkan musrembang LKP. Apakah ada dokumen hasil musyawarah, contoh 1 ya. Kemudian untuk masyarakat yang hadir, silakan Anda centang perempuan, tokoh agama, dan pengurus lainnya. Yang berikut adalah regulasi desa, ini contoh misalkan tentang RKP desa, bulan, kemudian nomor. Yang berikut adalah RPJM Des berlaku, ini contoh yang saya buat 2015-2023. Kemudian RKP desa, silakan Anda lingkar. Yang berikut APBD dan aset desa. Nah, APBD dan aset desa ini terdiri dengan anggaran pendapatan, kemudian belanja pengeluaran. Ini data Anda bisa dapatkan di pemerintah desa melalui laporan pertanggungjawaban pemerintah desa di tahun sebelumnya. Yang berikut adalah nilai aset desa. Ini saya contohkan tanah desa 1 hektar, nilai 100 juta. Dan seterusnya silakan Anda isi berdasarkan hasil pendataan di lapangan atau wajar lapangan.
Yang berikut adalah laptop. Ini silakan Anda isi, wawancarai di desa terkait dengan berfungsinya laptop yang ada di desa. Kemudian fasilitas internet desa, fasilitas internet di kantor kepala desa berfungsi, jarang berfungsi, tidak berfungsi, atau tidak ada. Silakan Anda isi, misalkan berfungsi di lingkar. Kemudian sistem informasi desa ini contoh digunakan, sistem keuangan desa contoh ini digunakan, kemudian kita lingkar. Kemudian surat keterangan tidak mampu, ini contoh 12. Kemudian jumlah penduduk yang belum merekam KTP, jumlah penduduk yang belum tercatat di KK, bagaimana pelayanan desa ini, kemudian apakah ada statistik desa, kemudian berapa petugas yang menangani statistik, ketersediaan data SDGs tahunan, nama pendamping desa, kemudian jenis kelamin pendamping desa, nomor HP pendamping desa. Ini Anda bisa dapatkan dalam wawancara di saat kunjungan di pemerintah desa atau di balai desa maupun kantor kepala desa. Kemudian kerjasama desa, ini contoh desa. Ini desa melakukan kerjasama antar desa, kerjasama tahun 2022, jumlah pemanfaat 450 jiwa, nilai kerjasama 250, dan seterusnya. Silakan isi berdasarkan hasil kunjungan maupun penataan di lapangan. Kemudian lembaga, misalkan jenis lembaga kemasyarakatan desa, misalkan lebih dari 5 silakan Anda tambahkan, atau lebih dari 1 silakan tambahkan. Contoh PKK, jumlah pengurus 12, jumlah anggota misalkan 24, dan seterusnya. Kemudian badan usaha milik desa, ini nama, email, web, Facebook, Twitter desa, alamat desa, YouTube, saya kira ini jelas. Kemudian modal awal dari pemerintah desa, ini silakan Anda tanyakan ke pengurus BUMDes atau dilihat dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes. Kemudian omset setahun terakhir, contoh ini keuntungan bersih, keuntungan kotor, nilai aset BUMDes, sumbangan diklaim kepada PADes. Ini saya kira Anda bisa dapatkan dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes atau laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di tahun sebelumnya, atau langsung melakukan kunjungan kepada pemerintah desa. Yang berikut adalah nama pembina, NIK, nomor HP untuk komisaris BUMDes. Saya kira jelas disesuaikan dengan kebutuhan komisaris maupun pembina BUMDes di desa, termasuk juga pengawas BUMDes, NIK, nomor HP, silakan Anda isi. Kemudian unit usaha BUMDes contoh perdagangan, ini jumlah unit usaha misalkan 2, jumlah pekerja 2, jumlah keuntungan bersih 10 juta, omset tahun lalu 20, kemudian aset unit usaha tahun lalu misalnya. Ini Anda bisa dapatkan dalam laporan BUMDes atau laporan pertanggungjawaban yang ada di tingkatan desa. Kemudian infrastruktur desa, ini transport dari kantor desa, kepala desa, kantor camat, dan kantor bupati. Ini ada kode 1, kode 2. Kode 1 misalkan kantor camat, sarana transportasi yang digunakan misalkan 1 menggunakan angkutan umum. Kemudian kode 2, kemudian nomor 2 kendaraan bermotor 2, angkutan umum yang utama, silakan Anda isi, dan jarak tempuh misalkan 2 km, waktu tempuh 10 menit, biaya transportasi ke kantor camat misalkan 5.000, dan seterusnya sampai di kantor bupati lain terdekat. Yang berikut adalah berapa jumlah pengadaan barang jasa setahun terakhir. Silakan Anda tanya ke pemerintah desa atau ke pelaksana kegiatan. Kemudian berapa jumlah publikasi papan informasi terbuka pengadaan barang jasa yang terakhir. Ini contoh yang saya isi 22. Silakan Anda tanya atau wawancara di pemerintah desa atau kunjungan ke desa. Kemudian posyandu, jumlah posyandu, ibu terdaftar, ibu hamil terdaftar, ibu melahirkan, balita terdaftar, bayi mendapatkan ASI eksekusi, bayi meninggal, posyandu. Nah, ini Anda bisa dapatkan data ini di pemerintah desa atau kader yang ada di tingkatan desa, kader kesehatan maupun kader pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian apakah posyandu menangani kesehatan jiwa, silakan Anda isi berdasarkan hasil pengamatan atau wawancara di desa. Lingkungan,
Ini apakah desa memiliki hutan konservasi, kemudian luas kerusakan hutan konservasi tahun sebelumnya, kemudian setahun terakhir, apakah ada populasi satwa terancam punah. Ini silakan Anda isi berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Kemudian berapa jumlah satwa terancam punah, kemudian berapa jumlah satwa punah setahun terakhir, apakah desa memiliki kawasan konservasi perairan, berapa luas kawasan konservasi perairan, sampai dengan jumlah berapa warga dihukum karena pelanggaran lingkungan hidup terakhir. Silakan Anda wawancarai data ini di pemerintah desa atau lembaga lain yang ada di desa yang memiliki kewenangan terkait dengan persoalan kawasan konservasi dan satwa. Saya kira itu untuk pengisian kuesioner berbasis desa, dan selanjutnya kita akan masuk pada cara pengisian kuesioner untuk dusun. Ini saya kira deskripsi numeratur saya kira jelas, nama, alamat, HP, lokasi, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nama, alamat, kemudian HP. Dan misalkan di desa Anda tidak memiliki dusun, maka harus diisi dusun. Kalau desa Anda memiliki RT RW, silakan Anda isi alamat RT RW. Kemudian lokasi RT atau dusun ini misalkan berada di Pulau Sulawesi. Yang berikut topografi terluas wilayah, misalkan Anda berada di wilayah dataran, silakan Anda centang. Jumlah warga di lereng misalkan 80. Kemudian penanaman pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, ini silakan Anda pilih. Contoh ada panjang garis pantai misalkan 20 km. Kemudian pemanfaatan laut misalkan perikanan tangkap, ini contoh ada di Lingkar. Kemudian perikanan budidaya, tambak garam, wisata bahari, transportasi umum, silakan Anda isi berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Kemudian kondisi mangrove, ini ada beberapa pilihan, silakan Anda isi berdasarkan hasil wawancara maupun pendataan di lapangan atau di pemerintah desa. Contoh ini sebagian besar tidak, sebagian besar baik misalkan. Kemudian penanaman mangrove ini ada, kemudian sebagai warga terlibat, ada warga tidak terlibat dan sebagainya. Contoh saya Lingkar ada sebagai warga terlibat. Kemudian jumlah warga wilayah pesisir, jumlah warga yang tinggal di atas air, wilayah desa dalam hutan, wilayah desa di tepi hutan. Ini silakan Anda isi berdasarkan hasil data maupun wawancara di lapangan. Kemudian fungsi hutan, konservasi berapa hektar, hutan lindung berapa hektar, produksi berapa hektar, hutan desa berapa hektar. Ini contoh yang saya isi dan silakan Anda wawancara di lapangan. Kemudian jumlah warga yang tinggal di dalam hutan, ini kemudian jumlah warga yang tinggal di sekitar hutan. Jadi silakan Anda wawancarai, tanyakan ke pemerintah desa atau lembaga terkait. Kemudian ketergantungan warga terhadap hutan, ini saya contohkan sedang. Kemudian reboisasi hutan, ini contoh ada sebagai warga terlibat. Kemudian deskripsi pengurus, ini nama ketua RW, NIK, HP, saya kira ini jelas. Sekretaris RW, nama, NIK, sampai bendahara. Kemudian pengurus RT, ini kalau nama ketua RT, NIK, dan HP. Nah, untuk yang dusun ini silakan Anda ganti dengan nama dusun, nama kepala dusun, NIK, HP-nya. Kemudian lembaga ekonomi, agen pengiriman TKI ke luar negeri, jumlah, kemudian berapa perusahaan, kemudian jumlah tenaga kerja berapa, ini contoh saya isi. Kemudian industri menurut bahan baku utama, satu industri barang dari kulit, ini jumlah industri kecil misalkan ada 10, jumlah industri sedang misalkan 0, jumlah manajemen 2, jumlah pekerja orang misalkan 60 orang, dan seterusnya. Silakan Anda isi berdasarkan hasil pendataan maupun wawancara di pemerintah desa atau lembaga lainnya. Yang berikut adalah tata ruang industri, jumlah sentra industri, kemudian jumlah lingkungan industri kecil, jumlah perkampungan industri kecil. Ini contoh yang saya isi, silakan disesuaikan dengan hasil penataan lapangan. Kemudian
keberadaan pub, diskotik, tempat karaoke, ini silakan Anda isi berdasarkan hasil pengamatan atau pendataan di lapangan. Kemudian rumah hiburan, pangkalan minyak tanah dan LPG. Misalkan keberadaan pangkalan agen, ini minyak tanah keliling ada atau tidak ada. Ini contoh saya lingkar ada. Keberadaan pangkal agen, penjual LPG, warung, toko, dan sebagainya, ini saya lingkar ada. Atau misalkan tidak ada, silakan Anda lingkar. Kemudian keberadaan koperasi, jumlah KUD membeli menjual hasil produksi pertanian, jumlah menyediakan kartu usaha untuk KUD dan sebagainya Anda isi berdasarkan hasil pendataan di lapangan atau wawancara di pemerintah desa atau lembaga lainnya. Yang berikutnya kios sarana praproduksi petani nelayan, ini milik KUD, milik BUMDes, milik selain KUD BUMDes. Ini contoh yang saya isi, silakan disesuaikan dengan hasil pendataan lapangan. Kemudian sarana ekonomi yang tersedia, ini misalnya kelompok pertokoan, ini misalkan 10, kondisinya baik, 1 diisi 1. Kemudian jika tidak ada, jarak ke sarana terdekat misalkan 4 km. Kemudian untuk mencapai misalkan saya isi misalkan 2 atau 1, 3 maupun 4. Silakan dilihat di saat melakukan pendataan. Dan seterusnya Anda isi berdasarkan hasil pendataan lapangan maupun wawancara di lapangan, mulai dari agen sampai dengan ATM, kemudian sarana ekonomi lainnya. Yang berikut adalah fasilitas kredit usaha KUR, kredit ketahanan pangan, kredit usaha kecil, kelompok usaha bersama. Silakan Anda lakukan wawancara dengan kepala dusun maupun RT RW yang ada di wilayah Anda. Kemudian infrastruktur penerangan di jalan utama, misalkan satu listrik diusahakan pemerintah, ini contoh saya isi, atau lainnya disesuaikan dengan hasil pendataan. Prasarana transportasi antar RT, misalkan lewat darat, ini saya lingkar darat atau air dan sebagainya. Panjang jalan, jalan aspal, jalan diperkeras, jalan tani dan sebagainya Anda isi, ini contoh. Kemudian jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, contoh sepanjang tahun, silakan dilingkar, atau tidak dapat dilalui sepanjang tahun, silakan dilingkar. Kemudian keberadaan angkutan umum, ini saya contohkan lingkaran 2 tanpa trayek tetap. Kemudian operasional angkutan umum, kemudian jam operasional angkutan umum, silakan Anda lingkar, pilih berdasarkan hasil wawancara dengan RT RW maupun dusun, kepala dusun yang ada di wilayah masing-masing. Dermaga, ini silakan Anda pilih, ini contoh misalkan tidak ada, saya lingkar tidak ada. Jumlah menara, ini misalkan 2, operator layanan komunikasi menjangkau wilayah desa misalkan atau kecamatan, silakan Anda isi kecamatan atau desa. Kemudian operator, ini silakan Anda isi Telkomsel, misalkan sinyal sangat kuat saya isi 1, kalau sinyal kuat isi 2. Kemudian sinyal internet apakah dia 4G atau 3G, ini silakan isi berdasarkan pilihan yang ada di atas. Dan seterusnya. Kemudian kantor pos, pembantu, rumah pos, ini beroperasi, jarang beroperasi dan sebagainya, Anda silakan isi. Layanan pos keliling, ada tidak ada. Kemudian perusahaan agen jasa ekspedisi, ini beroperasi, jarang atau tidak beroperasi, tidak ada. Ini saya coba lingkar, tidak ada. Kemudian siaran, program siaran TV yang diterima, TVRI contoh apakah dapat diterima, saya isi 1. Kemudian jika program siaran dapat diterima, apakah harus menggunakan parabola, saya isi 1. Ini disesuaikan berdasarkan hasil pendataan di RT RW maupun dusun. Jumlah lokasi pemukiman liar, ini tidak ada, contoh 0. Jumlah fasilitas umum, pasar yang ditinggal dari penduduk, kolong jembatan, ini disesuaikan dengan hasil wawancara di tingkatan RT RW maupun dusun.
Kemudian jumlah lokasi pemukiman khusus, ini pemukiman mewah, apartemen, rumah susun, sekolah berasrama, kos-kosan, asrama, atau barak militer, rutan, dan lain sebagainya. Silakan Anda mewawancarai dengan RT RW maupun kepala desa maupun pemerintah desa. Kemudian lingkungan dan bencana alam, ini luas lahan, jenis penggunaan lahan, lahan sawah irigasi, lahan sawah non irigasi, kebun, rumah, ladang, tambak, dan lain sebagainya. Ini contoh, silakan Anda isi berdasarkan hasil data di lapangan bersama RW maupun pemerintah desa. Yang berikut adalah sungai, nama sungai yang melintas, sebutkan nama sungai, contoh Sungai Alo dan lain sebagainya. Kemudian nama danau Anda sebutkan, misalkan Danau Limboto dan lain sebagainya. Kemudian jumlah mata air yang ada di wilayah itu, RT RW maupun dusun, silakan Anda sebutkan, misalkan 1. Jumlah embung silakan sebutkan. Kemudian penggunaan sungai, saluran irigasi, danau, waduk, dan embung, misalkan mandi. Kemudian untuk cuci, misalkan ada 3 pilihan, digunakan, tidak digunakan, tidak ada, saya isi 1, dan seterusnya saya isi 1-1. Silakan disesuaikan dengan hasil pendataan di lapangan. Seterusnya sumber air minum dan sebagainya Anda isi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang akan diwawancarai. Kemudian jika ada pencemaran sungai, waduk, sumber limbah dari mana, misalkan pabrik, rumah tangga, lainnya, silakan Anda centang, silakan Anda lingkar berdasarkan hasil pendataan di lapangan. Sumber limbah berlokasi dari mana, misalkan dalam rumah tangga, RW, dalam desa maupun luar desa, silakan Anda lingkar berdasarkan hasil pendataan lapangan. Kemudian pencemaran polusi tahun terakhir, ini air, misalkan tidak ada pencemaran. Kemudian sumber pencemaran, ini ada 3 pilihan, saya pilih 1. Kemudian lokasi limbah ada 4 pilihan, saya pilih 4. Pengaduan warga, ini saya pilih 1, ada, dan seterusnya Anda isi. Kemudian bencana alam, kemudian pengolahan daur ulang sampah, ini silakan Anda isi berdasarkan pilihan yang ada di lapangan. Kemudian kebiasaan masa membakar ladang, silakan diisi. Kemudian kebakaran lokasi penggalian golongan C, batu, kali, pasir, itu kalau ada silakan Anda isi, kalau tidak ada silakan Anda lingkar. Kemudian bencana alam setahun terakhir, ini contoh tanah longsor, ini saya isi 1, banyak kejadian 1, korban jiwa 1, pengungsi tidak ada, warga terdampak misalkan 20, dan seterusnya Anda isi berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Kemudian fasilitasi upaya antisipasi mitigasi bencana alam, ini sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini khusus tsunami, perlengkapan keselamatan, rambu-rambu jalur evakuasi bencana, pembuatan perawatan normalisasi sungai. Ini silakan Anda isi berdasarkan hasil wawancara maupun pendataan di tingkatan RT RW maupun bersama pemerintah desa. Kemudian tingkat pendidikan, keberadaan sarana pendidikan, misalkan pos PAUD, idaman, nama pos PAUD misalkan idaman, pemilik, kemudian 2 pilihan, kemudian kondisi bangunan, guru, kemudian murid, pegawai. Ini contoh saya isi, dan seterusnya Anda isi dari TK sampai dengan kursus menyetir dan kursus lainnya. Yang berikut perpustakaan atau taman bacaan. Kalau ada di desa silakan Anda lingkar ada, kalau tidak ada silakan Anda lingkar tidak ada. Kemudian kesehatan, keberadaan sarana kesehatan, rumah sakit, misalkan Dunda, nama rumah sakit misalkan Rumah Sakit Dunda, pemilik, dokter, bidang, tenaga kesehatan, ini contoh pengisian, dan seterusnya Anda isi berdasarkan hasil wawancara di tingkatan RT RW, dusun maupun bersama pemerintah desa. Yang berikut kejadian luar biasa dan penyakit setahun terakhir, ini Anda isi di tahun 2020. Jenis penyakit misalkan mutaber, kejadian ada, jumlah penderita 10, jumlah meninggal misalkan 1, dan seterusnya. Jenis penyakit yang Anda isi berdasarkan hasil data yang dapatkan di
pemerintah desa maupun lembaga terkait baik di Puskes maupun di Posyandu atau Kader. Yang berikut adalah agama, sosial, budaya. Ini jumlah warga peserta jaminan sosial kesehatan, silakan Anda isi. Ini contoh. Jumlah warga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, ini contoh, silakan Anda isi. Kemudian tempat ibadah sampai dengan kelenteng dan lainnya Anda dapatkan dalam data yang ada di desa. Kemudian keberadaan lembaga keagamaan, misalkan nama lembaga Majelis Ta'lim Istiqomah, jumlah pengurus, ini kemudian jumlah anggota, fasilitas, ini ada 4 pilihan, silakan Anda isi berdasarkan hasil pendataan wawancara di desa, dusun, atau RT RW. Kemudian cakar budaya di wilayah Anda, ini sebutkan misalkan Benteng Oranye dan lain sebagainya. Kemudian keberadaan suku terasing, ini perkiraan jumlah keluarga berapa, perkiraan jumlah jiwa berapa, silakan Anda isi. Ruang publik terbuka di desa, kelurahan, misalnya lapangan terbuka, alun-alun, taman, dan lain-lain. Ini silakan Anda isi berdasarkan kondisi di tingkatan desa atau dusun RT RW. Kemudian nama kearifan lokal adat, penamaan nama mulai dari kehamilan sampai kematian. Contoh saya ambil kehamilan di wilayah Sulawesi Utara namanya Rabapuru untuk kehamilan dan seterusnya. Kemudian jumlah jenis lembaga kemasyarakatan desa, ini nama kelompok tani ada 5 kelompok, kemudian jumlah 15 jumlah pengurus, jumlah anggota 40, dari fasilitas 4, 1 ada baik, dan seterusnya Anda isi berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Lalu berikutnya adalah tingkat keamanan, kejadian perkelahian massal setahun terakhir. Ini Anda bisa lihat di 2 kode penyebab utama, kode pihak pendamai utama. Contoh misalkan antar kelompok masyarakat, penyebabnya apa, misalkan ini saya isi 1, jumlah kejadian saya isi 2, korban luka-luka 1, korban tewas 1, kemudian penyelesaian 1. Kemudian pihak pendamai, ini Anda silakan lihat di sini pilihan. Yang berikut terkait dengan tindakan kejahatan yang terjadi di desa selama setahun terakhir. Ini contoh pencurian, jumlah kasus 5, jumlah kasus selesai ditangani 2, jumlah kasus tidak bisa ditangani 3, korban luka-luka 1, korban tewas 1. Silakan Anda isi berdasarkan hasil pendataan, wawancara, dan seterusnya sampai pada korupsi dan lainnya. Kemudian kegiatan warga yang untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir, jumlah kegiatan pembangunan, ini kemudian jumlah kegiatan pembentukan pengaturan regu keamanan, kemudian pelaporan tamu yang menginap, kemudian pengaktifan sistem keamanan lingkungan. Anda silakan isi berdasarkan hasil wawancara pendataan bersama rukun warga, RT, RW, dusun maupun pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Ini jumlah anggota Linmas, Hansip ini, kemudian jumlah pos polisi yang digunakan, kemudian yang tidak digunakan. Jika tidak ada polisi, yang terdekat berapa kilometer, kemudian kemudahan untuk mencapai pos polisi. Ini silakan Anda pilih dan silakan Anda lingkar. Jumlah korban bunuh diri, kemudian jumlah lokasi berkumpul, mangkal anak jalanan, jumlah tempat mangkal gelandang pengemis, jumlah lokalisasi tempat mangkal PSK. Saya kira ini cara pengisian terkait dengan RT RW atau tingkatan dusun. Semoga video ini bermanfaat. Salam berdesa.